Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dwi Febrianto dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya dari artikel yang berjudul Logika Berpikir Ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Zulhaq dari situs Gudang Ilmu, atau bisa dicek di sini. Dalam artikelnya membahas tentang berpikir ilmiah dan logika dalam berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah. Berpikir secara ilmiah adalah upaya untuk menemukan kenyataan dan ide yang belum diketahui sebelumnya. Ilmu merupakan proses kegiatan mencari pengetahuan melalui pengamatan berdasarkan teori dan atau bergeneralisasi. Adapun pengetahuan adalah keseluruhan hal yang diketahui yang membentuk persepsi tentang kebenaran atau fakta. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Sebaliknya, setiap pengetahuan belum tentu ilmu. Untuk itu, terdapat syarat-syarat membedakan ilmu atau sains dengan pengetahuan atau knowledge. Antara lain, menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudiro, ilmu harus ada objeknya, terminologinya, metodologinya, filosofinya, dan teori yang khas. Kemudian, menurut Profesor Dr. Hadari Namawi, ilmu juga harus memiliki objek, metode, sistematika, dan mesti bersifat universal. Dalam menghadapi berbagai macam masalah kehidupan di dunia ini, manusia akan menampilkan berbagai alat untuk mengatasi masalahnya. Alat dalam hal ini adalah pikiran atau akal yang berfungsi di dalam pembahasan secara filosofi tentang masalah yang dihadapi. Pikiran atau akal yang digunakan mengatasi masalah ini senantiasa bersifat ilmiah. Jadi, pikiran itu harus mempunyai kerangka berpikir ilmiah, karena tidak semua berpikir itu bisa diartikan berpikir secara ilmiah. Sedangkan menurut Profesor Mulder, berpikir ilmiah itu mengandung khasiat-khasiat tertentu, yaitu mengabsir pokok persoalan, bertanya terus sampai batas terakhir yang beralasan dan berelasi atau sistem. Logika dalam berpikir ilmiah. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike episteme, atau dalam bahasa Latin, logika scientia, atau ilmu logika pengetahuan, yang mempelajari percakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi masih ada arti seni berdebat. Alexander adalah orang yang pertama kali menggunakan kata logika dalam arti ilmu menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Macam-macam logika. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah, akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindari kesesatan atau paling tidak dikurangi. Cara-cara berpikir logis dalam rangka mendapatkan pengetahuan baru yang benar. Yang pertama, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, kegiatan berpikir yang berlawanan dengan induksi. Penarikan kesimpulan secara deduktif ini menggunakan pola berpikir yang disebut silogisme. Silogisme sendiri terdiri atas dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Kedua pernyataan itu disebutkan premis mayor dan premis minor, sedangkan kesimpulan diperoleh dengan penalaran deduktif dari kedua premis tersebut. Kemudian, penalaran deduktif
merupakan salah satu cara berpikir logis dan analitis, berkat pengamatan yang sistematis dan kritis. Serta makin bertambahnya pengetahuan yang diperoleh, lambat laun manusia berusaha menjawab masalah dengan cara rasional, dengan meninggalkannya cara irasional atau mitos. Pemecahan secara rasional berarti menggunakan rasio atau daya pikir dalam usaha memperoleh pengetahuan yang benar. Paham yang mendasarkan rasio untuk memperoleh kebenaran disebut paham rasionalisme. Dalam menyusun pengetahuan, kaum rasionalis sering menggunakan penalaran deduktif. Nah, penalaran induktif atau empirisme. Penganut empirme mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman konkret. Mereka menganggap bahwa pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman nyata. Penganut ini menyusun pengetahuan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Penalaran ini diawali dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan terbebas lalu diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Misalnya, dari pengamatan atas logam besi, tembaga, aluminium, dan sebagainya. Jika dipanaskan, akan mengembang atau bertambah panjang. Dari sini dapat disimpulkan secara umum bahwa semua logam jika dipanaskan akan bertambah panjang. Analogi. Analogi adalah cara berpikir dengan cara membuktikan dengan hal yang serupa dan diketahui sebelumnya. Di sini penyimpulan dilakukan secara tidak langsung, tetapi dicari satu media atau penghubung yang mempunyai persamaan dengan keserupaan dengan apa yang dibuktikan. Komparasi. Komparasi adalah cara berpikir dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang mempunyai kesamaan apa yang dipikirkan. Dasar pemikiran ini sama dengan analogi, yaitu tidak langsung. Tetapi penekanan pemikirannya ditunjuk pada kesepadanan, bukan pada perbedaannya. Kegunaan logika. Yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, terbit, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Keempat, yaitu memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Jadi, berdasarkan dari uraian-uraian mengenai logika dalam berpikir ilmiah yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah proses berpikir ilmiah atau menarik sebuah kesimpulan harus dilandasi oleh logika. Disebut logika bila mana logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Penarikan kesimpulan dalam berpikir ilmiah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu logika deduktif dan yang kedua logika induktif. Cukup sekian pembahasan tentang logika dalam berpikir ilmiah. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Rizal Dwi Febrianto, jurusan Pendidikan Agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.